Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sejahtera oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amos pasal 3, ayat 11 yang berkata demikian. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebuah kebenaran yang harus kita pahami bersama adalah janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai alat kejahatan dan kelaliman. Mengapa kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa? Kita harus selalu ingat bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan pribadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jika kita mencemarkan anggota tubuh kita, maka kita juga sedang mencemarkan bait Allah itu sendiri. Ketika kita mengeraskan hati terhadap tegurannya untuk hidup dalam kebenaran, maka kita sedang mendukakan pribadi Roh Kudus. Allah Bapa menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan nama Allah Bapa. Kita tidak dipakai untuk melakukan kejahatan. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan diberikan nafas dari mulut Allah sendiri? Oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang spesial di mata Allah. Tetapi seringkali kita tidak menyadari akan hal ini. Banyak di antara kita berkata, hidup hanya sekali, jadi mari kita pergunakan dengan hidup untuk bersenang-senang dan mengejar kepuasan diri. Jika pada saat kita berpesta pora dan melakukan kejahatan, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Allah, dan saat itu Tuhan menghendaki kita untuk kembali kepada Allah dan bertobat, sebelum kesempatan itu habis, yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan. Hidup tanpa pertobatan sama saja telah menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai alat kejahatan dan sebagai senjata kelaliman. Bisa jadi ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal semua itu kita lakukan sendiri dan untuk keinginan diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 13-15 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Tetapi jika sekarang kita telah sadar dan menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka tidak sepatutnya kita menyerahkan tubuh kita kepada kelaliman dan kejahatan. Janganlah kita membuat tubuh ini rusak dengan semua jenis pelanggaran. Bukankah tubuh ini harus dipersembahkan dengan tidak bercacat celah dan kudus supaya berkenan di hadapan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena itu pakailah kehidupan kita untuk menjadi alat kebenaran. Roma pasal 6 ayat 13 mengatakan, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup." Wycliffe memberikan komentar mengenai ayat ini, yaitu apabila penguasa kejam, yakni dosa, memerintah di dalam hati manusia, maka orang-orang berdosa dengan bebas menyerahkan tangan, kaki, mata dan pikiran mereka untuk tujuan kelaliman. Sebaliknya, dari terus-menerus mengabdi kepada kejahatan, Paulus menghimbau, serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mengapa kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah? Sebab orang-orang yang berada di dalam Kristus hidup seakan-akan telah bangkit dari antara orang mati. Kita telah mati dengan Kristus, karena itu kita memandang kehidupan dari perspektif yang baru. Kita telah mengabdikan diri kita kepada Allah. Diri itu tentu saja mencakup setiap anggota atau bagian tubuh kita dan segala kegiatan yang kita lakukan. Semua bagian dari kepribadian manusia bisa aktif mengabdi kepada kelaliman atau aktif mengabdi kepada kebenaran. Mengabdi kepada siapakah anggota-anggota tubuh kita? Firman Tuhan jelas mengingatkan kita semuanya untuk menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, seperti yang sudah Tuhan teladankan kepada kita semua. Ketika umat Tuhan menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi alat-alat kebenaran, maka kesaksian akan kerajaan Allah akan semakin luas, karena kehidupan yang benar akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kali kita memilih untuk hidup dalam kebenaran dan menyerahkan diri kita kepada Allah, sesungguhnya kita sedang memperkuat tembok rohani kehidupan kita. Sebaliknya, setiap kali kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa, kita sedang merobohkan perlindungan yang Tuhan pasang untuk menjaga kita dari kehancuran. Inilah sebabnya firman Tuhan dalam Amos 3 ayat 11 mengatakan bahwa musuh akan mengepung dan menghancurkan kekuatan bangsa yang tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Bangsa Israel saat itu hidup dalam kemakmuran dan kelimpahan, tetapi mereka melupakan sumber berkat itu sendiri, yaitu Tuhan Allah. Mereka menyerahkan diri kepada berhala, hawa nafsu, ketidakadilan sosial. Maka Tuhan mengizinkan musuh datang dan menghancurkan mereka sebagai bentuk peringatan keras agar mereka sadar dan kembali kepada Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita terlalu lama menolak suara Tuhan dan terus memakai tubuh ini untuk melakukan apa yang jahat, maka perlindungan Allah akan diambil dan hidup kita akan seperti kota tanpa tembok, mudah diserang oleh dosa, rasa bersalah, dan kehancuran batin. Karena itu, marilah kita bangun kembali tembok kebenaran itu dengan cara hidup dalam pertobatan dan penyerahan total kepada Allah. Menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah berarti mempersembahkan setiap aspek hidup kita sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kita tidak lagi digunakan untuk mencuri, memukul, atau melakukan kekerasan, tetapi untuk menolong, melayani, dan membangun sesama. Mata kita tidak lagi dipakai untuk melihat hal-hal yang najis atau iri terhadap orang lain, tetapi untuk melihat kebutuhan orang lain
dan melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Lidah kita tidak lagi dipakai untuk memfitnah, berbohong atau mengeluh, tetapi untuk memberkati, bersaksi, dan mengucap syukur. Pikiran kita pun tidak lagi dipenuhi oleh kebencian, dendam, atau ketakutan, melainkan oleh damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita dengan tulus kepada Tuhan, maka kita sedang membiarkan Roh Kudus bekerja secara leluasa untuk mengubah karakter, arah hidup, dan tujuan kita menjadi sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah kehidupan yang sejati, hidup yang bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kita harus sadar bahwa peperangan antara dosa dan kebenaran terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Tubuh kita adalah medan pertempuran di mana kuasa dosa berusaha menarik kita menjauh dari Allah, sedangkan Roh Kudus terus membimbing kita untuk hidup dalam kekudusan. Namun, kabar baiknya adalah kemenangan sudah diberikan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan biarkan kemenangan itu sia-sia. Setiap kali kita menolak dosa, kita sedang menegakkan kemenangan Kristus dalam diri kita. Setiap kali kita memilih untuk mengasihi daripada membenci, mengampuni daripada dendam, dan melayani daripada mementingkan diri sendiri, kita sedang memperluas wilayah kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tetapi untuk menjadi saksi yang hidup, yang melalui tubuh, pikiran, dan perbuatan kita, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan. Sebab itu, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang mulia dan ajaib, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengucap syukur atas firman-Mu yang menegur dan menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami telah memakai tubuh kami untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajarilah kami untuk mempersembahkan setiap bagian hidup kami, yaitu pikiran, hati, lidah, tangan, dan langkah kami, sebagai alat kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Jadikanlah kami saksi yang hidup, yang melalui perilaku kami orang lain dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan. Bentengi kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, agar kami tidak goyah di tengah godaan dunia ini. Kami ingin hidup untuk Engkau, berjalan dalam kehendak-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini.
Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.